Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala manawu bihi salafun as-solihun. Wa nakhusu khususan muallif hadzal kitab ala man fataha hadhil qaryah syai'ul lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah alladzi 'ala ni'amihi fi ayyami syahri jumadil awwal allati arsadana ila ta'atihi wa litaqarrubi ila Allah wahdana an mukhalafatihi wa maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam halaku ummati fi syai'aini tarkul ilmi wa hubbil mal. Al-hadis au kama qala. Hadratul Isa, para alim ulama, setianing para kiai, segenap para asatidz sesepuh bini sepuh, utamane dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika, tanpa terkecuali allati sami'na wa ata'na. Boten kesupen dumateng takmir masjid Allah panjenenganipun akhina fillah Ustaz Haji Cahyo ingkang kula sanget hormati, dan tak lupa kepada pengurus masjid ingkang kula sanget hormati, anak-anakku remaja masjid yang saya banggakan, hadirin sedaya ingkang rawuh yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kanthi izin saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, wonten dalu menika kula panjenengan tansah dipun takdir kali Allah sehingga kita saged sesarengan rawuh saperlu nderekaken cara istiqomah pengajian rutin setiap hari Jumat malam Sabtu. Harapan dan doa semoga atas rawuh panjenengan sedaya wonten majelis menika mugi-mugi dados amal ingkang ketrami dening Allah Subhanahu wa taala sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk meraih husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih selawat sareng salam mugi-mugi Allah tansah netepaken dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih menika arupi dinul Islam wal iman. Hadirin para rawuh ingkang winulya, kaji kita pada malam hari ini
berkaitan tentang fenomena umat akhir zaman. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di hadapan para sahabat mengenai keadaan umat akhir zaman, Rasulullah merasa gelisah, merasa sedih, bahkan beliau berlinang air mata. Disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang 5 keadaan umat akhir zaman. Dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yubadul ilm wa yaksuruz zalazil wa yataqarabaz zaman wa tadharul fitan wa huwa al-qatlu hatta yaksura fikumul mal fayabidu. Hadis riwayat saking Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu di antara fenomena umat akhir zaman, la taqumus sa'ah hatta yukbatul ilm, tidak akan terjadi hari kiamat melainkan ketika ilmu agama dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa Allah mencabut ilmunya? Dengan cara mewafatkan para alim ulama. Sehingga ada penjelasan hadis rawahu Ahmad, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya cara Allah mencabut ilmu agama yaitu dengan cara mewafatkan para alim ulama. Makanya ketika para alim ulama telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh penduduk langit menangis, penduduk bumi pun juga banyak yang menangis. Bahkan menangisnya sampai 70 hari sebagai bukti duka yang sangat mendalam ketika para alim ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada keterangan yang lain ketika para alim ulama telah dipanggil oleh Allah, kita tidak merasa sedih, kita tidak merasa susah, maka kata Rasulullah, munafikun, bahkan diulang sampai 3 kali, munafikun, munafikun, munafik. Jika enggak ada kesedihan ketika Allah mewafatkan para alim ulama, tidak ada rasa susah di hati kita, maka kita menjadi kelompok munafik, munafik, munafik. Oleh karena itu mari kita berusaha agar bagaimana satu di antara anak cucu kita cetak agar nanti betul-betul bisa mewarisi para alim ulama. Karena al ulama warasatul anbiya, para ulama yang mewarisi para nabi.
mewarisi wirasatul ilmiah, mewarisi di bidang keilmuan, wirasatul amaliyah, mewarisi di bidang amaliyah, wirasatul jihadiyah, mewarisi di bidang jihad, sekaligus wirasatul khuluqiyah, mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena regenerasi di kalangan para alim ulama itu lebih sulit daripada di kalangan para umarok. Ketika para umarok meninggal, mungkin barangkali sudah banyak yang mau menggantikannya. Tapi ketika para alim ulama telah diwafatkan oleh Allah, 1 tahun bahkan 5 tahun belum tentu ada penggantinya. Itulah kenapa agar anak-anak cucu kita, sebagian dari anak cucu kita nanti, mari kita usahakan agar mereka tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama di pondok pesantren, sehingga diharapkan mampu meneruskan dan menggantikan para alim ulama. Kaum muslimin seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah. Baru setelah itu yang kedua, fenomena umat akhir zaman, wa yaksuruz zalazil, akan banyak terjadi goncangan-goncangan. Di samping goncangan karena bencana alam, bisa jadi gempa, gunung meletus, dan seterusnya. Di samping itu goncangan jiwa karena rapuhnya iman seseorang. Ketika iman kita rapuh, ketika akidah kita lemah, maka kita mudah jiwa kita mengalami kegoncangan. Justru dengan berbagai macam cobaan yang kita terima hari ini, jika iman kita rapuh, akidah kita tidak kokoh, justru malah menyebabkan kita berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika iman kita kuat, akidah kita kokoh, apapun yang kita alami hari ini tidak lepas dari qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ketika orang-orang yang beriman dalam membaca berbagai macam kejadian apapun, cukup dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Tidak ada sesuatu yang sia-sia di permukaan bumi ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Semuanya ala akhdihi, semuanya ala wa'dihi, semuanya sudah ditetapkan sesuai dengan qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kaifa asbahtum ya ashabi, bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini wahai sahabat-sahabatku? Kemudian mereka menjawab, amantu billah. Wahai Rasul, keadaanku pada pagi hari ini tetap menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Lalu Rasulullah balik bertanya, wa ma alamatu imanikum, jika hari ini kamu mengaku iman kepada Allah, lalu apa tandanya? Kemudian mereka menjawab, qalu nasbiru alal bala wa naskuru alal roha wa birridho bil qadha.
Ketika kita diuji, kita tidak mudah mengalami kegoncangan jiwa karena kita yakin sesuatu yang kita alami hari ini tidak lepas dari kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pandai menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan lapang kita pandai bersyukur kepada Allah. Dalam keadaan sempit kita tetap menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa, sekaligus dia senantiasa rela akan ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Ketika para sahabat menjawab semacam itulah, kemudian Rasulullah menjawab, antum mu'minina haqqo. Jika itu sudah kita miliki tanda-tandanya, berarti kalian betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita berusaha agar kita tidak mudah jiwa ini goncang. Setidak-tidaknya kita harus cerdas membaca berbagai macam keadaan yang kita alami hari ini. Itu semuanya tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya mampu menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Setidak-tidaknya itu semata-mata tarbiyah dari Allah agar iman kita semakin hari semakin kokoh, akidah kita semakin hari semakin baik, akhlak kita semakin hari semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita semuanya berharap agar kita betul-betul ketika ditimpa berbagai macam persoalan apapun, jawabnya cuma satu, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak fakina adzabannar. Kemudian keadaan umat akhir zaman yang ketiga, wa yataqarabaz zaman, waktu begitu cepat berlalu. Apakah zaman Rasulullah dengan zaman yang kita alami itu sudah beda? Tentu tidak. Zaman Rasul, waktu juga sama yang kita alami sebagaimana hari ini. Namun begitu cepatnya kita merasa waktu begitu cepat berlalu. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan satu hari, sehari bagaikan satu jam. Apa yang menyebabkan waktu begitu cepat berlalu? Bukan karena waktunya yang tidak sama, tapi hal-hal yang menyebabkan kita lalai kepada Allah. Itulah yang menyebabkan sehingga diri kita merasa waktu begitu cepat. Godaan-godaan zaman kita hari ini yang menyebabkan kita semakin hari semakin jauh dari Allah begitu banyak sekali. Makanya tantangan anak-anak cucu kita di masa yang akan datang semakin berat. Tidak seperti yang kita alami. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mari perkuat iman anak-anak kita, perkuat akidah anak-anak kita, ajari agama dengan benar sehingga mereka betul-betul mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Wa yataqarabaz zaman. Itulah kenapa ketika Allah bicara soal waktu, Allah sampai bersumpah. Satu di antaranya, wal fajr walayalin ash, demi waktu fajar
dan malam yang 10. Dalam ayat yang lain Allah katakan was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh, wal-laili idza saja, wan-nahari idza tajalla. Banyak lagi ketika Allah bicara waktu, Allah awali dengan kalimat qasam, wad-duha, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asar, demi masa. Ini artinya sebuah nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah bicara waktu, Allah sampai bersumpah, li'annal waqta mustamilun alal a'ajib. Kenapa Allah sampai bersumpah ketika bicara soal waktu, bahkan diulang-ulang dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain? Karena di dalam masa mengandung berbagai macam keajaiban, mengandung berbagai macam peristiwa, mengandung berbagai macam kejadian yang itu semuanya tidak lepas dari kodok-kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha bagaimana kita mampu memanfaatkan waktu. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang cerdas dalam memaknai hidup. Jangan sampai ada waktu yang kita sia-siakan. Jangan sampai ada waktu yang terbuang begitu saja. Kita upayakan agar ketika waktu berlalu, kita pandai dalam memaknai hidup, sehingga kita tidak mudah menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Itulah kenapa ketika di hari kiamat kaki seorang hamba Allah la yazalu qadamau abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba pada saat kita dihisab di hari kiamat kecuali setelah menjawab 4 pertanyaan. Satu di antaranya an umrihi fima afna. Ketika Anda diberikan usia panjang, kau gunakan untuk apa usiamu? Ini satu-satunya pertanyaan yang harus kita jawab. Oleh karena itu, mari jangan kau sia-siakan hidup kita. Kita maknai hidup dengan secerdas-cerdasnya. Ketika waktu kita ingat kepada Allah, berarti kita bersama Allah. Tetapi ketika waktu kita tidak ingat kepada Allah, maka justru kita akan dilalaikan dengan godaan-godaan dunia. Ketika Anda diberikan usia yang panjang, satu-satunya pertanyaan sebelum kita melangkahkan kaki, pertanyaan yang harus kita jawab ketika Anda dikasih usia panjang, kau gunakan untuk apa usiamu? Makanya para jamaah, atik robbak fatusamma akilan, taatlah kamu kepada Allah sehingga kamu dinamakan orang-orang yang punya akal. Sehebat apapun ilmu kita, selama ilmu kita amalkan dengan baik, maka kita menjadi kelompok orang-orang yang berakal. Kenapa? Karena ilmu yang kita dapat bisa menjadi hujjah bagi kita, bisa membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jika ilmu itu kita amalkan. Wala ta'si rabbak fatusamma jahilan. Jangan sekali-kali Anda bermaksiat kepada Allah sehingga Anda dinamakan orang-orang yang jahil meskipun Anda memiliki ilmu yang banyak.
Selamat tidaknya seseorang tergantung bagaimana kita mampu mengamalkan ilmu kita. Al ilmu imamul amal wal amal tabi'ahu. Bukankah ilmu menjadi pimpinan amal kita, sementara amal kita mengikuti petunjuk ilmu? Itulah kenapa mari sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mari kita evaluasi. Jangan sampai ada waktu yang kita sia-siakan begitu saja. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa an ilmihi, tentang ilmu kamu, sudah seberapa banyak yang kamu amalkan? Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, sudahkah kita mampu mengamalkan itu semuanya? Tentunya itu harapan kita, karena ukuran tambah tidaknya ilmu tergantung sejauh mana kedekatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Man istada ilman lam yazdad huda falyazdad minallah illa buddah. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya kepada Allah, maka yang ia dapat justru dia semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ilmihi, ilmu yang kita dapat itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa an jasadihi, tentang tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai kaki. Sudahkah kita mampu menyelamatkan hal itu sebelum kita diungkap lewat anggota tubuh yang kita miliki? Sering saya katakan, bumi yang hari ini kita injak itu bisa menjadi hujjah sehingga bisa membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya katakan dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Pada satu hari di mana bumi yang kita injak akan bercerita tentang perilaku kita. Belum lagi pergantian waktu, setiap pergantian hari. Sebenarnya hari ini berkata kepada kita, ya ibna Adam, hai anak cucu Adam, hari ini sudah hari Jumat. Apa yang sudah kamu lakukan di hari ini sebelum kamu besok bertemu dengan hari Sabtu? Belum lagi seluruh anggota tubuh kita semuanya nanti akan menjadi hujjah bagi kita tentang keselamatan kita, tergantung sejauh mana kita mampu menyelamatkan tubuh ini dengan sebaik mungkin. Sering kita baca dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada satu hari di mana lesan ini dikunci oleh Allah, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan bisa bicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki-kaki kita kemana kita melangkah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kaki melangkahkan terlebih dahulu, wa an jasadihi. Baru setelah itu pertanyaan yang
wa an malihi. Ketika Allah tanya tentang harta, ternyata pertanyaannya ada dua. Dari mana Anda dapatkan, kemana Anda belanjakan? Subhanallah. Ketika Allah tanya soal harta, pertanyaan yang kita jawab dua pertanyaan. Dari mana Anda kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Oleh karena itu para jamaah, mari kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita dalam mencari rizki betul-betul mencari rizki yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Rasulullah, tidak cukup hanya mencari karunia Allah. Di samping mencari karunia Allah, sekaligus mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtahuna fadlam minallah wa ridwana. Tidak cukup hanya mencari karunia Allah sesuai dengan maisha kita masing-masing, tentu di bidang kita masing-masing. Tidak cukup hanya itu, tapi pertanyaan yang harus kita jawab dan harus kita pertimbangkan, apakah yang kita lakukan hari ini Allah ridho atau tidak. Jika sumber maisha kita Allah ridho, lanjutkan. Jika sumber maisha kita Allah tidak ridho, mari kita akan mencari sumber yang lain sehingga kita betul-betul menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang harus kita jawab, dari mana harta itu dan kemana kita belanjakan. Oleh karenanya kita berusaha dengan sekuat tenaga agar kita diberikan kekuatan untuk tetap ketika mencari rizki fadl dari Allah. Mari kita sama-sama berusaha untuk tetap mencari rizki yang halal. Setelah kita dapat, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu keadaan umat akhir zaman yang keempat, watadharul fitan. Akan timbul berbagai macam fitnah akhir zaman. Sumber fitnah bisa dari harta, sumber fitnah bisa dari jabatan, sumber fitnah bisa dari istri, dari anak, apapun yang kita miliki. Makanya pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai karena anak, karena harta kita dilalaikan sehingga kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika, jika karena anak, harta justru kita lalai kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka kita termasuk menjadi kelompok orang-orang yang rugi. Bukankah ketika Allah bicara soal anak, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fakhtaruhum. Sesungguhnya istri kamu, anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagimu, fakhtaruhum, maka berhati-hatilah. Ini sebuah peringatan. Apa makna musuh? Mufassirin, ulama tafsir menjawab, yusghilukum an ta'atillah. Jangan sampai
karena mencari nafkah demi anak istri justru menyibukkan Anda sehingga Anda semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta, wal banun, anak-anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan hidup di dunia. Dan masih banyak lagi ketika Allah bicara soal harta, soal anak, dan itu menjadi sumber fitnah. Yang terpenting kita garis bawahi, jangan sampai karena itu justru melalaikan kita untuk tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Justru menyebabkan kita semakin hari semakin jauh dari Allah. Ketika Allah bicara soal anak, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Ma makna fitnah? Sebagian ulama tafsir menjawab, menjelaskan aymani'atun ad umuril akhirah. Bisa karena harta anak sehingga menyebabkan kita semakin hari lupa tentang persoalan akhirat. Kemudian yang ideal ketika Allah bicara soal anak, bagaimana agar kita betul-betul anak cucu kita betul-betul menjadi qurrata a'yun, penyejuk jiwa, sehingga itu mampu menyelamatkan diri kita dari kobaran api neraka. Tentu kewajiban kita untuk mendidik anak-anak cucu kita agar mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber fitnah bisa dari anak, harta, jabatan, kekuasaan, fanatik, buta, dan seterusnya. Baru setelah itu yang kelima, keadaan umat akhir zaman, al-qatlu hatta yaksuro fikumul mal fayabfido. Banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan. Bisa kita lihat berapa banyak orang-orang yang menjadi korban atas kedoliman orang lain, utamanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mari kita berdoa agar mereka, mujahid-mujahid Palestina, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah. Tidak cukup hanya kita ceritakan, tapi buktikan kepedulian kita kepada sesama saudara kita yang ada di Palestina. Setidak-tidaknya kita menginfakkan sebagian rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemenangan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan begitu banyak, bisa karena harta, jabatan, teman sekerja kita, karena saingan kita. Begitu mudahnya orang membunuh. Kadang tidak membunuh secara fisik, tapi membunuh secara karir. Jadi karakter mereka banyak yang dibunuh. Jika itu sudah terjadi banyak pembunuhan, maka itu bertanda akhir zaman. Bisa karena kekuasaan, bisa karena harta. Dari situlah sehingga sisi kemanusiaannya sudah hilang. Berapa banyak korban yang begitu banyak
anak sudah kehilangan orang tua, rumah yang sudah yang dibangun begitu hancur, Masya Allah. Oleh karena itu mari kita berharap kepada Allah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berdoa agar saudara-saudara kita diberikan kemenangan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita peduli terhadap saudara-saudara kita. Oleh karena itu kita yang terpenting, mari kita tetap istiqomah ibadah. Kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah yang istiqomah, insya Allah mampu mengantarkan kita meraih selamat dunia sekaligus akhirat. Taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima lan tadillu ba'du abada. Kitabullah wa sunnata rasulih. Agar kita selamat dari fitnah akhir zaman, mari kita tetap berpedoman terhadap Al-Quran, berpedoman kepada hadis-hadis Rasulullah, sehingga diharapkan kita punya kekuatan, kita punya pedoman hidup, sehingga tidak mudah iman kita goyah. Teruslah munajat kepada Allah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, bagusi persoalan agama kami ya Allah, karena itu pedoman hidup kami. Jika kita hidup berpedoman dengan petunjuk Allah, insya Allah kita tidak mudah goyah, akidah kita tambah kuat. Tidak cukup Allahumma aslih li dini wa aslih dunyaya ya Allah allati fiha ma'asi. Perbaikilah dunia kami ya Allah, karena itu arena perjuangan hidup kami. Berikan kekuatan agar kami tetap mencari rezeki yang halal. Jangan sampai kita berani menghalalkan segala cara. Wa aslih li akhirati alladhi huwa ma'ati. Ya Allah, baguskanlah urusan akhirat kami, karena itu kami akan kembali. Sebelum kita hijrah dari alam dunia, kita upayakan agar kita menjadi kelompok orang-orang yang sa'adah. Karena ketika kita meninggalkan alam dunia, hanya ada dua kelompok manusia, kalau tidak min ahli sa'adah, min ahli saqawah. Kalau tidak menjadi kelompok orang-orang yang bahagia, berarti kita menjadi kelompok orang-orang yang celaka. Kita upayakan min ahli sa'adah, tetap istiqomah agar kita selamat dari pengaruh-pengaruh fitnah akhir zaman, sehingga diharapkan kita tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aslih li akhirati allati huwa ma'ati waj'alil hayat ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup kami menjadi kesempatan bagi kami untuk senantiasa memperbanyak amal solih. Karena ad-dunya nikmatun, dunia itu nikmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan amal solih. Kita kumpul di majelis ini tentunya kata Rasul, la yastami'ul khaira illa ahlal khair. Tidak akan kumpul pada majelis kebaikan kecuali mereka menjadi kelompok-kelompok orang yang ahli menjalankan amal baik. Kesempatan hidup jangan disia-siakan. Perbanyak amal solih, perbanyak amal baik. Karena itu yang mengantarkan kita bisa meraih husnul khotimah. Waj'alil hayat ziyadatan li fi kulli khair. Semoga bertambah kebaikan kita, setidak-tidaknya menuju dinamika hidup yang lebih
Baik, waj'alil mauta rohatan min kulli syai'. Jadikan kematian kami menjadi istirahat bagi kami untuk tidak melakukan kejelekan. Kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan untuk tetap iman Islam sehingga diharapkan kita betul-betul bisa meraih husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma hassil maqasidana ya Allah. Allahumma ya dafi al bala idfa annal bala wal ghala wal waba wal fasha wal munkar was suyuf al mukhtalifa wa ta'un wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Asallahu ayyafirli wa yaghfir lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.